Selamat datang di channel Penerbit Haru, sebuah penerbit yang ingin meningkatkan kebanggaan pada budaya ketimuran melalui diskusi buku. Bersama saya Tegora, inilah Bincang Haru. Hari ini kita nggak sendirian, karena ada Kak Lia Indra Andriana, selaku founder Penerbit Haru, dan kita akan membahas salah satu buku yang akan segera terbit, yaitu My Brilliant Life. Kita sedang berpiknik di salah satu lokasi wisata yang ada di Ponorogo, Jawa Timur, yaitu di Tanah Goyang. Lokasinya berada di Kecamatan Pudak, Ponorogo, Jawa Timur. Disebut Tanah Goyang, menurut warga sekitar, lokasi ini dulunya adalah sebuah telaga. Kemudian terjadi tanah longsor sehingga menutupi telaga tersebut. Akhirnya, telaga yang tertutup tanah longsor tadi menjadi sebuah dataran gembur. Ketika kita menginjaknya, kita akan terasa goyang. Tempat ini sejuk dan indah, namun sayang sekali masih terlihat sampah di beberapa tempat. Maka dari itu, yuk kita mulai jaga kebersihan, dimulai dari diri sendiri. Menurut Kak Lia gimana tempat ini? Tempatnya bagus banget. Waktu Mas Teguh ngasih tahu tentang tempat ini sih, dilihat di internet memang kelihatan bagus ya. Tapi waktu sampai ke sini ternyata lebih bagus daripada yang ada di dalam foto. Oke, tempat yang sejuk ini juga cocok untuk kita membahas buku yang akan segera terbit, My Brilliant Life, karya Kim Eran. Buku ini tentang apa sih, Kak? Jadi kalau Mas Teguh bilang tempat ini cocok, sebenarnya memang benar banget karena saat membaca buku ini kerasa heartwarming dan ada lucunya, tapi juga mengharukan. My Brilliant Life ini mengisahkan tentang orang tua muda, atau sebenarnya lebih tepatnya disebut sebagai orang tua remaja, karena mereka menjadi orang tua saat berusia 17 tahun. Nah, gimana tuh? Kisahnya itu tentang orang tua muda ini dan anaknya. Si Arem ini dia memiliki penyakit yang disebut progeria. Sebentar Kak Lia, progeria itu apa sih? Progeria itu sebuah penyakit langka di mana penderitanya itu akan menua dengan lebih cepat. Di dalam buku ini si Arem itu kisahnya dia berusia 17 tahun. Tetapi secara fisik dia terlihat seperti 80 tahun. Menarik sekali Kak Lia. Tapi belakangan Haru ini udah jarang juga menerbitkan buku tentang kei fiction atau keiyaki. Kenapa memutuskan untuk menerbitkan buku ini? Ya sebenarnya buku novel Korea terakhir Haru kalau nggak salah itu setahun yang lalu, judulnya Bone. Itu sebuah cerita thriller. Nah, dalam perjalanan setahun itu, Haru itu mencari novel yang akan kita terbitkan lagi. Sampai akhirnya menemukan buku ini. Buku ini kebetulan saya yang mereview, jadi saya membaca naskahnya, lalu kemudian mempresentasikan ke redaksi dan memperjuangkan supaya buku ini terbit. Dan akhirnya bisa terbit juga. Nah, yang menarik itu, saat itu aku sendiri merasa buku ini kan sebenarnya tentang sebuah penyakit. Biasanya buku yang tentang penyakit itu udah bisa ditebak. Tapi saat selesai membaca itu, saya sendiri merasa, oh ternyata buku ini bukan mengangkat tentang kesedihannya, tetapi justru ada humornya di sini, ada lucunya di sini. Dan itu adalah kekuatan dari si penulisnya. Jadi dia bisa mengangkat sesuatu yang terlihat menyedihkan, tetapi bisa dengan cara yang sangat ringan, sampai akhirnya kita saat membaca itu kita merenungkan, kok dia bisa berpikiran seperti itu ya, padahal dia memiliki masalah yang sangat berat. Tapi ada sisi humornya. Ada sisi humornya. Kalau untuk romantisnya, karena kan memang Haru udah terkenal banget dengan romantis, dan buku-buku sebelumnya pun juga untuk fiksi juga lebih banyak buku romantis, atau apakah di sini juga ada sisi romantis juga? Kalau ini lebih disebut family drama, tapi di dalamnya memang ada tentang kisah cintanya sedikit kali ya. Tapi itu bukan menjadi yang main pointnya di dalam buku ini. Hanya bumbu. Iya, tapi di buku ini juga yang akhirnya kita memutuskan untuk terbit itu alasannya karena ada beberapa isu kalau kita bahas itu akan sangat menarik dan relate dengan pembaca Indonesia. Oke, jadi kisah romantis yang dibahas itu atau apakah dari tokoh utama dengan orang tua, ataukah memang memiliki kisah cinta dengan orang lain? Ada tokoh remaja lain di dalam buku ini. Nah, tokoh remaja itu yang kalian harus membaca sendiri karena kisahnya itu terasa plot twist banget di dalam buku ini. Oke, sangat menarik. Seperti yang Kak Lia bilang tadi, di dalam ini ada sebuah isu yang menarik untuk diangkat. Apa sih isu tersebut? Yang pertama tentang memaknai hidup. Kita tahu setiap orang pada akhirnya akan meninggal. Tetapi dalam kisahnya si Arem, dia berusia 17 tahun, tapi dia tahu bahwa waktu hidupnya nggak lama. Jadi yang dia lakukan adalah berusaha hidup dengan sebaik-baiknya dan menciptakan banyak kenangan dengan orang tuanya. Menciptakan banyak kenangan dengan orang tuanya. Betul. Yang kedua, tentang hubungan orang tua dan anak. Kita tahu bahwa si orang tuanya Arem ini memiliki Arem saat dia remaja, saat usia 17 tahun. Nah, bagaimana sih seseorang akhirnya memutuskan untuk memiliki anak? Karena si Arem sendiri dia bertanya-tanya tuh, sebenarnya kenapa sih orang itu
ingin memiliki anak karena apa alasannya. Oh iya juga ya. Lalu kenapa sih alasan orang untuk memiliki anak itu? Kalau di dalam buku ini jawaban si Arem itu menarik banget. Nah, Mas Teguh harus membaca sendiri supaya feel-nya dapat saat membaca, kan agak beda daripada kita saat menceritakan gitu. Oke, jadi penasaran untuk membacanya juga sih Kak Lia. Buku My Brilliant Life ini ditulis oleh Kim Eran. Bisa ceritakan nggak sedikit tentang penulis ini? Oke, penulis Kim Eran ini cewek. Biasanya kan kita agak susah tuh. Iya, agak susah memang untuk penulis Korea. Nggak tahu yang mana yang cewek, mana yang cowok ya. Iya, betul. Nah, Kim Eran ini cewek. Dia lahir di tahun 80. Saat ini dia punya beberapa buku yang sudah diterbitkan, tapi kebanyakan kumpulan cerpen. Nah, My Brilliant Life ini adalah satu-satunya novel yang dia tulis. Nah, kekasan Kim Eran atau kekuatan Kim Eran itu, kayak tadi udah saya sebutkan bahwa dia pinter banget untuk mengolah suatu tragedi. Jadi misalnya si Arem ini kan dia menderita penyakit tuh, sebuah tragedi, tetapi dia bisa mengolahnya dengan sangat ringan dengan adanya humor. Jadi saat orang membaca itu kayak merasa, loh dia yang punya masalah yang berat banget bisa melihat dunia dengan kacamata yang sangat berbeda, sangat positif. Terus orang yang membacanya tuh kadang bisa merasa kayak malu sendiri gitu loh Mas Teguh. Itu kekuatan si Kim Eran itu. Sama kayak tadi yang dibilang dalam cerita tadi, seperti memaknai hidup ya. Betul. Saat pertama kali membaca buku ini tuh ekspektasi saya itu ya pasti sedih dan bisa ketebak. Tetapi saat membacanya akhirnya kerasa, loh ini kok lucu banget ya, si buku ini bukan lucu yang hahaha begitu ya, tapi kita kayak ngerasa adem gitu loh saat membaca buku kayak ini. Mungkin bisa menertawakan diri sendiri gitu kali ya. Betul, kita bisa refleksi sendiri dari buku ini juga. Setelah tahu sedikit tentang penulis, tahu juga nggak harapan penulis tentang buku ini? Kebetulan kalau di Haru, kami akan menerjemahkan beberapa artikel wawancara penulis. Dan di salah satu wawancara tersebut, Kim Eran tuh menjelaskan, dia membuat tokoh Arem itu menderita. Tetapi dalam penderitaannya itu dia mendapatkan kesulitan yang lain. Jadi yang dia ingin tekankan adalah meskipun kamu sebaik apapun atau sepositif apapun di dalam hidupmu, pasti akan memiliki kesusahan atau masalah sendiri. Oke, setuju banget. Jadi dia kayak memiliki mempersiapkan atau berusaha menginspirasi orang kalau masalah itu apapun yang terjadi akan hadir. Jadi ya bersiap-siaplah untuk menghadapinya. Beberapa waktu yang lalu aku sendiri sempat ngecek sosmed penerbit Haru dan memberikan spoiler tentang buku ini. Gimana sih reaksi pembaca tentang buku ini? Oke, saya coba baca dari HP saya dulu kali ya. Boleh. Ada beberapa respon pembaca yang cukup menarik sih. Yang pertama dari @orleaf_library20. Dia bilangnya heartwarming dan kagum banget sama pola pikir Arem. Nah, memang pola pikir Arem itu unik banget sih untuk dia yang berusia 17 tahun, tetapi dia bisa berpikir yang kayak sedalam itu, seperti kenapa sih seseorang bisa memutuskan memiliki anak. Terus dia pernah ngomong lagi, kenapa ya orang itu setua apapun dia akan tetap menjadi anak di mata orang tuanya. Atau semudah apapun seseorang saat menjadi orang tua, dia sudah menjadi orang tua. Dia itu mengacu pada orang tuanya yang udah 17 tahun tetapi udah punya anak. Kayak gitu sih, pemikirannya tuh memang sangat menarik. Lalu ada lagi nih dari _Yuko Haru. Penasaran banget dan baru baca gambaran ceritanya aja udah ngerasa sesek, dia bilang begitu. Sudah sesek ya. Jadi selain tadi dibawa dengan sisi humor, ternyata ada juga pembahasan yang sedikit sedih ya. Sedih, betul. Terutama di ending sih. Di ending itu orang yang bacanya tuh bakal kerasa terharu, bahkan beberapa pembaca dari luar negeri itu sampai dia meneteskan air mata saat membaca buku ini. Ada lagi nggak Kak komentarnya? Ada lagi nih dari @Anissa_Tiara12. Mengedukasi banget sih menurut aku, kita jadi belajar untuk jangan menyia-nyiakan kehidupan kita sesulit apapun itu. Betul. Sesuai kisah Arem tadi ya. Iya, tapi memang relate sih dengan kehidupan kita mungkin. Iya. Nah, itu tadi obrolan kita tentang buku My Brilliant Life, sebuah buku yang mengisahkan orang tua muda dan anak mereka yang menua lebih cepat. Nah, buat teman-teman yang ingin membaca My Brilliant Life, silahkan cek marketplace penerbit Haru. Sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya. Dadah! Berpaling dari ramainya suasana kota ke tempat yang masih alami dan sejuk bisa jadi pilihan lain untuk menikmati kesenangan membaca buku. Melalui buku My Brilliant Life, penulis Kim Eran ingin mengajak kita untuk menikmati dan menertawakan kehidupan meski kondisi tergelap sekalipun.
Buku ini sudah tersedia di marketplace penerbit Haru dan toko buku online lainnya. Tetap terhubung dengan penerbit Haru, dan apabila kalian memiliki masukan mengenai diskusi ini atau konten selanjutnya, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.